Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah Tumbal Janin. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Yuk, mari langsung saja kita menuju ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari ini keluarga istriku datang ke rumah untuk menghibur istriku yang sedang berduka. Ya, istriku baru saja mengalami keguguran untuk yang sekian kalinya. Ya, karena dia mengalami keguguran itu beberapa kali, membuat dokter harus mengangkat rahimnya yang sudah tidak tertolong lagi karena istriku sering mengalami keguguran itu. Istriku bernama Narti. Keluarganya yang datang ke rumah adalah Mia, adik kandung istriku, ibunya, dan 2 orang keponakan. Anak dari kakak kandung istriku yang berumur 4 dan 6 tahun. Baru kali ini rumahku terasa sangat hangat dan juga ramai. Karena biasanya kami hanya tinggal berdua saja di rumah yang besar ini. Mia, adik istriku yang sangat sabar merawat Narti dan kedua keponakannya yang masih kecil itu. Sudah 1 minggu mereka tinggal di rumahku. Besok rencananya mereka akan kembali ke kampung, akan terapi. Aku meminta kepada Mia untuk tetap tinggal di sini membantu menjaga kakaknya yang masih larut dalam kesedihan. Mia menyetujuinya dan tinggal bersamaku, menjaga kakaknya serta membantuku mengurus warung. Dalam waktu sekejap, dia menjadi primadona di warung. Banyak sekali pegawai dan pelanggan yang datang terpesona dengannya. Dia tidak cantik, tapi senyumnya manis sekali, dengan tutur kata yang lembut. 4 bulan sudah berlalu. Ada keanehan di dalam tubuh Mia. Perutnya mulai membesar, membuatnya terlihat berbeda. Narti yang melihat perut adiknya itu pun membesar, ia menemukan kembali kesadarannya. Mengetahui bahwa Mia tengah mengandung, Narti dengan sadar dan juga sabar merawat Mia dengan penuh kasih sayang. Narti tidak pernah menanyakan siapa yang telah mengambil adik kesayangannya. Narti hanya fokus pada bayi yang ada di dalam kandungannya itu. Semenjak itu, Mia tidak pernah keluar dari rumah, membuat beberapa orang menanyakan keberadaannya kepadaku. Aku hanya bisa menjawab bahwa Mia sedang sakit dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Aku hari itu pergi untuk bertemu dengan dukun di pesisir laut selatan. Aku mengetahui tentang dukun tersebut dari sahabatku yang sesama penjual mie ayam. Putus asa dengan keadaan membuatku pergi menemui sang dukun untuk meminta penglaris, agar membuatku menjadi orang kaya dengan cara instan. Tanpa sepengetahuan Narti, aku bertemu dengan sang dukun dan kami pergi berjalan ke pinggir pantai. Aku menemui sang dukun duduk bersila di antara batu karang yang menjulang dan memecah ombak. Ombak-ombak besar yang datang membuatku merinding ketika melihat ombak itu menghantam batu karang di depannya. Jangan pernah mengangkat kepalamu ketika mencium bau melati, pantang hukumnya, ucap sang dukun sebelum duduk bersila di atas bebatuan besar itu. Aku bertemu dengan penguasa laut selatan. Aku hanya terdiam mendengarkan sang dukun di depannya berbicara kepada sang penguasa laut selatan. Suaranya terdengar lembut, tersamarkan oleh suara ombak yang pecah. Terlihat beberapa pasang kaki di depannya dan salah satunya mendekat ke arahku. Terimalah ini, kembang melati penghias rambutku. Jaga baik-baik, maka aku akan memberikan kemakmuran. Suaranya terdengar berisik tepat di telingaku, padahal kakinya terlihat jauh di depan sang dukun. Sepasang kaki yang mendekatiku bukanlah sang penguasa laut.
Aku mendapatkan kembang melati yang menghiasi rambut sang penguasa Laut Selatan. Aku tetap menundukkan wajahku, nyalinya mencium wangi yang semerbak, dan seketika keadaan di sekeliling berubah. Taruh kembang melati ini di dalam air jernih. Jangan lupa tambahkan kembang melati dari pasar. Jika kembang melati yang lainnya sudah mulai layu, kamu harus menggantinya dengan kembang melati dan air yang baru. Taruh kembang ini di dekat tempat tidurmu. Aku akan datang kembali ketika waktunya tiba, ucap sang penguasa Laut Selatan. Sementara aku hanya bisa menganggukkan kepala tanda mengerti. Setelah keadaan kembali normal, sang dukun membalikan badannya menghadap ke arahku. Kamu bisa mengambil beberapa kembang melati itu. Jika kamu tidak suka dengan orang lain, kamu lemparkan saja kembang itu ke tanahnya, maka masalahnya akan selesai, ucap sang dukun menambahkan. Aku pun menganggukkan kepala tanda mengerti. Sepulang dari Laut Selatan, aku kembali membuka warung mie ayamku dengan bekal kembang melati yang didapat dari Laut Selatan. Aku menaruh kembang melati pemberian penguasa Laut Selatan di dalam baskom berisi air. Aku diwajibkan membeli kembang melati yang banyak untuk mencampurkannya dengan kembang melati yang didapat kemarin. Kembang melati yang dibeli di pasar akan layu setelah 2 hari dan hanya tersisa 1 kembang melati yang selalu segar. Ya, bunga yang didapat dari Laut Selatan selalu segar dan wangi baunya. Malam itu aku mendengar suara gemberincing kaki kuda. Aku terdiam mendengar dengan seksama. Aku merasa heran, pasalnya di sekitar tempatku tidak pernah ada kuda lewat. Lagi pula ini kan sudah malam. Aku menatap jam yang berada di dinding, jam 11 malam. Aku yang merasa heran pun mengintip dari balik jendela. 2 ekor kuda gagah berwarna putih menarik sebuah kereta kencana. Kereta itu sangat bagus sekali. Berwarna keemasan, dihias dengan beberapa bunga yang tergantung di beberapa sudut kereta tersebut. Ada seorang wanita cantik yang duduk di belakangnya. Wanita itu menggunakan pakaian khas kerajaan, terlihat anggun dengan garis wajah tegas. Tiba-tiba langkah kaki kuda itu melambat dan berhenti tepat di depan rumahku. Wanita itu menoleh ke arahku seolah dia sudah mengetahui kalau aku telah mengintipnya dari balik jendela sedari tadi. Senyum mengembang di bibir wanita cantik itu dengan anggun. Dia pun melangkah turun dari kereta tersebut. Aku terkesima melihat kecantikan wanita itu. Wanita itu benar-benar sangat cantik. Dia mengenakan baju seperti pada kerajaan zaman dulu, yaitu zaman kerajaan Jawa yang sangat indah. Kembennya berwarna merah tua dipadukan dengan kain jarik yang di bagian bawahnya bermotif batik dengan dihiasi sedikit warna merah tua. Pada bagian lehernya terdapat selendang yang melingkar hingga mencuntai ke tangannya. Rambut panjangnya dihiasi oleh bunga segar pada bagian telinga dan sekitarnya. Wanita itu berjalan dengan anggun menuju masuk ke arah rumahku. Aku terkesima melihatnya, seakan-akan aku terhipnotis akan kecantikannya, membuatku bangun dan melangkah berjalan membuka pintu depan. Wanita itu sudah berada tepat di depan pintu rumahku. Ketika aku membuka pintu rumahku, angin berhembus ke arahku dengan hembusan kencang. Saat itu juga bulu halus di seluruh badanku berdiri merasakan hembusan angin secara tiba-tiba. Hidungku menangkap bau wewangian yang sangat menyejukkan. Mataku terpejam seketika dan menghirup udara dalam-dalam untuk memaksakan sensasi harum yang sangat menenangkan. Aku utusan Nyai Ratu. Aku datang diperintahkan untuk mengambil persembahan untuknya, ucap wanita itu dengan suara yang lembut, dengan senyuman yang menghiasi wajahnya yang sempurna. Aku terdiam berusaha mencerna ucapan wanita itu. Aku tidak mengerti maksud dari ucapan wanita itu, tapi aku mengenal Nyai Ratu. Maksudnya persembahan apa? Tanyaku dengan wajah kebingungan. Wanita itu hanya tersenyum melihat ke arahku dan mengarahkan telunjuknya menempel di bibirku. Jari itu sangat wangi dan halus membuatku kembali lupa dengan segalanya.
Aku hanya terdiam mematung di pinggir pintu depan rumahku. Kecantikannya sungguh membuatku tidak berdaya. Wanita itu berjalan dengan anggunnya memasuki rumahku. Beberapa saat kemudian wanita itu kembali berjalan menghampiriku dari dalam rumah dengan anggunnya. Aku akan membawa persembahanmu untuk Nyi Ratu. Dan setelah ini, Nyi Ratu akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih atas persembahanmu, ucapnya tanpa menoleh dan pergi begitu saja. Aku merasa heran, aku kebingungan melihat wanita itu berjalan menghampiri keretanya tanpa membawa apapun. Dia tidak membawa sesuatu di tangannya. Apa yang telah aku berikan? Dia tidak membawa apapun. Dia tidak mengambil apapun. Apa aku salah dengar? Aku hanya bisa mengerutkan keningku dan menggaruk kepalaku yang tidak terasa gatal sama sekali. Aku kembali terdiam mencoba mencerna semua ucapannya. Tapi, aku tersentak seketika. Aku terbangun dari lamunan ketika mendengar suara istriku, Narti, menjerit kesakitan dari dalam rumah. Aku tersentak dan terburu-buru memasuki rumah dengan langkah cepat. Istriku berteriak sangat kencang. Aku kembali terdiam ketika membuka pintu kamar. Alangkah terkejutnya aku. Mataku terbelalak melihat ke arah istriku yang sudah bersimbah darah. Pemandangan ini sangat mengerikan bagiku. Hanya darah yang terlihat di sekitar istriku. Darahnya sangat banyak dan mengalir deras membasahi kasurku. Narti masih berteriak kesakitan. Tangannya memegang perutnya yang sudah membesar. Aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di hadapan istriku. Dia membelakangiku. Siapa itu? Tanyaku dalam hati. Dengan langkah perlahan aku mendekat ke arah istriku yang masih mengerang kesakitan. Aku melihat dari balik punggung wanita itu. Aku ingin mencari tahu apa yang sedang dia lakukan di sana. Aku melihat kedua tangannya masuk ke dalam kemaluan istriku dan tangannya terlihat seperti sedang menarik-narik sesuatu. Ketika dia berhasil menariknya, tanganku menutup mulutku yang menganga. Mataku membelalak melihat hal itu. Aku melihat dia menarik kepala bayiku yang masih mungil itu. Hanya kepala yang ada di tangannya. Kepala yang terpisah dari badannya. Kakiku lemas tidak berdaya, membuat badanku jatuh terduduk di lantai. Istriku masih menjerit dengan hebat. Ketika pingsan, ya, dia kembali masuk dan juga menarik paksa sisa-sisa janin dalam perutnya. Wanita itu kemudian menoleh ke arahku yang terduduk di lantai. Aku kembali tersentak ketika wanita itu menoleh ke arahku. Dia, aku mengenalnya. Wanita itu, dia wanita kereta kencana itu. Aku terdiam melihat bibirnya yang tersenyum lebar. Dengan darah yang menghiasi tangan serta wajahnya, dia tertawa terbahak-bahak ke arahku. Akan kuberikan persembahanmu kepada Nyai Ratu, ucapnya dengan suara lantang. Suara tawa itu masih bergema terdengar dengan jelas. Tapi wanita itu sudah hilang. Wanita itu sudah tidak ada dan potongan janin juga tidak ada. Kemana? Tanyaku dalam hati. Aku segera berdiri menghampiri istriku yang sudah terdiam. Keningnya basah dengan keringat, wajahnya terlihat amat kesakitan dan tercium bau amis menusuk hidungku, membuatku segera berlari keluar rumah. Aku memuntahkan semua isi perut dan mengetuk pintu rumah tetangga dekatku dan membawanya ke rumah untuk menolong Narti. Tetanggaku segera datang dan melihat kondisi Narti yang sudah berkelimangan darah di kamar. Dia keguguran toh, ucap tetanggaku menatapku yang sedang berdiri di abang pintu dengan wajah sedih. Aku mengerti sekarang wanita itu telah mengambil janin yang ada di dalam kandungan istriku sebagai persembahan untuk Ratu. Bukan persembahan, melainkan tumbal. Aku menghela nafas berat. Mataku kembali melihat istriku yang masih merintih kesakitan dengan tangan memegang perutnya. Aku pun keluar dari kamar untuk menenangkan diri. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Tetanggaku keluar dari kamar dan memberikan sesuatu yang terbungkus kain putih kepadaku. Harus dikuburkan sekarang ya, ucapnya dengan terburu-buru. Aku kemudian menggali tanah untuk mengubur janin itu.
Ya, sebelum masuk ke liang lahat, aku membuka kain yang membungkusnya. Aku penasaran dengan jasad yang akan aku kuburkan. Pasalnya aku melihat utusan Nyai menarik paksa dan mencabik tubuh janin ini. Tapi kenapa sekarang jasadnya masih ada? Kulihat jasad yang berada di lenganku sudah berbentuk dengan sempurna. Mungkin karena Narti sedang mengandung 6 bulan. Bayi itu sangat kecil sekali. Berada di tanganku saat ini, warnanya warna merah. Aku bisa melihatnya dengan jelas, walaupun kecil tapi bentuknya sudah sempurna layaknya seorang bayi. Tidak terasa air mataku membasahi bola mataku, membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku menguburkan janin itu di belakang rumah di bawah pohon pisang. 2 hari setelah aku menemani sang istri yang sedang berduka, aku kembali membuka warung mie ayam. Dia ingin beraktivitas kembali, meredakan rasa sedihnya. Dan sesamanya di warung mie ayam, dia terkejut karena sudah banyak sekali orang yang berdiri berkerumun di depan warung. Dengan wajah sedikit panik, aku mendekati mereka secara perlahan dan menanyakan alasan mereka berkumpul. Ternyata mereka berkumpul karena sedang menungguku membuka warung. Mereka sudah tidak sabar ingin menikmati mie ayam buatanku. Hari itu semua daganganku habis sangat cepat sekali. Hanya dalam waktu 2 jam semua daganganku habis terjual, membuatku mendapatkan banyak pundi-pundi uang rupiah. Nah, jalan 1 tahun kemudian, Narti kembali mengandung. Ini adalah bayi kedua yang ada di dalam perutnya. Narti sangat hati-hati sekali dengan kehamilannya saat ini. Dia tidak mau peristiwa lampau terulang kembali. Pada usia kehamilannya memasuki 5 bulan, saat itu Narti sedang berjalan di depan rumahnya. Tiba-tiba saja ada sepeda melaju sangat kencang ke arahnya. Narti yang melihat sepeda itu berjalan sangat cepat menuju ke arahnya. Seketika badannya diam terpaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Mata Narti membelalak melihat sepeda yang sudah sangat dekat dan sepeda itu menabraknya, membuat Narti tersungkur di tanah. Darah kembali membasahi baju yang dikenakan. Narti hanya bisa menangis melihat darah keluar dengan sangat banyaknya. Para tetangga yang mendengar Narti menjerit histeris diiringi suara tangisan segera keluar rumah dan menghampiri Narti. Semua orang segera membantu Narti masuk ke dalam rumah dan menemani Narti mengeluarkan janin yang sudah berkembang keluar dari dalam tubuh dengan jeritan yang sangat menyayat hati. Kehamilan yang kedua kembali keluar dengan keadaan yang tidak bernyawa. Narti kembali bersedih. Narti menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang buah hati. Aku yang mendengar kabar duka segera berlari pulang ke rumah dan menenangkan Narti istriku. Narti hanya bisa menangis ketika melihat sang suami pulang. 4 bulan setelah keguguran untuk kedua kalinya, Narti kembali mendapatkan kabar gembira. Narti kembali berbadan 2. Kali ini dia merahasiakan kabar bahagia itu dari siapapun. Dia sama sekali tidak pernah keluar rumah. Ketika kehamilannya yang ketiga, Narti sudah pindah rumah. Ia pindah ke rumah yang lebih besar dari sebelumnya karena setelah keguguran aku mendapatkan rezeki yang sangat-sangat berlimpah ruah. Melihat Narti yang masih larut dalam kesedihan, aku pun menghibur Narti dengan menuruti segala keinginan yang Narti inginkan agar dia melupakan kesedihannya. Narti meminta rumah yang besar, kendaraan, perhiasan, dan lain-lain. Aku menuruti segala keinginan istriku itu agar Narti melupakan kesedihannya, dan kini dia kembali diberikan kepercayaan. Narti hamil untuk yang ketiga kalinya, sementara aku masih sibuk dengan warung mie ayamku. Saat ini aku sudah memiliki 3 cabang warung mie ayam, dan ketiga tempat jualanku selalu ramai oleh pembeli. Semua warung mie ayamku jauh dari kata sepi, sedangkan pedagang yang lainnya yang berjualan di sekitar warung mie ayamku sangat sepi akan pembeli. Jika aku merasa tersaingi oleh warung atau toko yang ada di sekitarku, aku tidak segan-segan untuk melemparkan bunga melati yang sudah kurendam ke semua warung yang menjadi sainganku itu.
Alhasil, warung yang dilemparkan bunga melati akan sepi. Gulung tikar bahkan ada yang sampai menjual tokonya. Jahat sekali bukan? Itulah manusia. Jika hati sudah rusak, maka mata menjadi gelap. Astagfirullah. Kehamilan yang dia sembunyikan kali ini hanya bertahan 12 minggu saja. Janin itu keluar ketika Narti sedang buang air besar. Dengan santainya Narti berjalan ke toilet karena perutnya merasa mules. Tanpa dia sadari, rasa mules yang ia rasakan bukanlah karena ingin buang air besar, melainkan keluarnya janin yang berada di dalam kandungannya. Selesai buang air besar, Narti langsung menyiram tanpa melihatnya terlebih dahulu, membuat sang janin tersiram hingga tidak berbekas. Narti baru menyadarinya setelah merasakan basah di area kemaluannya. Setelah memeriksa dan juga terdapat banyak darah yang segar di situ, barulah dia tersadar bahwa janinnya sudah hilang. Kegugurannya kali ini tanpa rasa sakit, mungkin karena janinnya belum besar. Setelah keguguran yang tidak menimbulkan rasa sakit itu, aku kembali memberikan kabar bahagia karena aku mendapatkan rezeki yang berlimpah lagi. Merasa curiga, akhirnya Narti bertanya kepadaku, "Sebenarnya Mas itu dapat uang dari mana?" Tanya Narti dengan wajah lemas karena masih mengeluarkan darah. "Ya namanya juga rezeki, Dek. Datangnya kan dari mana aja," jawabku tanpa melihat wajah sang istri dan sibuk menghitung uang yang sangat-sangat banyak itu. "Mas," bentak Narti yang merasa kesal melihat tingkahku. Aku terkejut mendengar Narti memanggilku dengan nada yang sangat tinggi. Aku mengangkat kepalaku dan melihat Narti. Aku melihat wajah Narti yang sangat pucat sekali. Keningnya penuh dengan keringat, sedangkan bajunya yang putih sudah berubah menjadi merah. Aku terkejut ketika melihat pemandangan tersebut. "Loh, kamu kenapa, Dek?" tanyaku sedikit histeris. "Aku keguguran lagi, Mas," jawabnya dengan suara lemas. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanya Narti dengan wajah yang sangat sedih. Aku pun terdiam. Setiap aku hamil, aku selalu keguguran, dan setelahnya pasti aku benar-benar seperti ini. Tapi setelah itu kamu mendapatkan rezeki yang melimpah. Itu dari mana, Mas? Tolong jawab yang jujur, tanya Narti sambil menangis pilu. Aku ucapku dengan wajah tertunduk tanpa bisa melanjutkan kata-kataku. "Kenapa, Mas? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Narti. "Apa ada hubungannya dengan kembang melati itu?" tanya Narti dengan emosi dan menunjuk kembang melati yang disimpan di pojokan kamarnya. Aku masih terdiam. Aku meraih tangan Narti dan menciumnya. "Kamu bilang kembang itu hanya untuk penglaris, Mas, tidak ada tumbal. Tapi kenapa aku selalu keguguran terus?" ucap Narti dengan perlinang air mata sampai terdengar suara isak tangisnya. "Aku mengandung anakmu, Mas, anakmu. Kenapa kamu sampai setega itu kepadaku?" ucap Narti sambil memukul badanku. Aku hanya bisa terdiam dan pasrah ketika aku dipukul oleh istriku. "Tolong tinggalkan aku, Mas. Aku mau menenangkan diri dulu," ucap Narti yang tidur membelakangiku. Narti melepaskan genggaman tanganku dan membelakangiku. Aku hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan istriku yang masih bersedih. Di luar kamar aku terdiam, terduduk di sebelah pintu kamar. Aku terduduk termenung, teringat wajah kebahagiaan ketika mengetahui istriku hamil untuk pertama kalinya. Aku menangis menyadari bahwa 3 anakku sudah menjadi tumbal untuk kekayaan yang ku dapatkan. Aku terhanyut dalam kesedihanku. Di dalam tangisku, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Suaranya samar, suaranya terdengar jauh. Aku terdiam dan menghentikan tangisanku. Aku berusaha mendengarkan dengan seksama suara yang aku dengar. Hening, tapi aku mendengar suara bayi yang sedang menangis. Aku berdiri, aku mendengarkan asal dari suara tersebut. Bayi apa? Suaranya jauh, tapi seperti dekat. Aku menempelkan telingaku ke daun pintu. Aku mendengar suara bayi itu berasal dari dalam kamar. Aku terdiam dan merasa aneh. Aku kembali menempelkan telingaku ke daun pintu dan aku mendengar jelas suara bayi yang sedang menangis di dalam kamar.
Aku segera membuka pintu kamar dan melihat ke dalam kamar. Kosong, tidak ada siapa-siapa di dalam. Narti kemana? Tanyaku lirih. Aku masuk ke dalam kamar dan mencari Narti. Aku melihat Narti keluar dari kamar mandi dan melihatku dengan pandangan sinis. Aku kembali menutup pintu. Ketika pintu ditutup, aku mendengar kembali suara bayi itu, membuatku mematung dan kembali mendengarkan. Suara semakin lama semakin jelas. Aku kembali membuka pintu kamar itu. Aku melihat istriku sedang merebahkan badannya di atas kasur, membuatku sedikit tenang. Wah, syukurlah hanya halusinasi, ucapku dengan menghela nafas lega. Aku ingin menutup pintu ketika suara itu kembali terdengar. Aku mencari di setiap sudut kamar. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa juga. Kemudian terlihat sepintas ada sesuatu bergerak dari dalam selimut. Apa itu? Tanyaku dengan penasaran. Aku kemudian berjalan perlahan menghampiri istriku yang sedang tertidur di atas kasur. Selimut di samping istriku masih bergerak-gerak. Dengan perlahan tanganku meraih selimut itu dan membukanya. Alangkah kagetnya. Aku melihat ada seorang bayi yang sedang tertidur tanpa mengenakan apapun. Badan bayi tersebut berlumuran darah segar dan bergetar. Di sebelahnya terdapat gumpalan yang diselimuti darah yang terlihat menggeliat. Aku terpaku kaget melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Bayi itu semakin menangis kencang ketika aku melihatnya. Suara tangisannya terdengar bersamaan seperti ada 3 bayi yang sedang menangis, membuatku menutup telinga. Tiba-tiba bayi itu membuka matanya dan terlihat marah kepadaku. Aku yang kaget pun terjatuh dan membentur meja di samping ranjang, membuat kepalaku berdarah. Bayi tersebut kini sudah berada di atas badan istriku. Semua memandang ke arahku. 1 bayi dan 2 gumpalan menjijikan. Bayi itu merangkak dan gumpalan itu juga bergerak seperti air yang mengalir. Napasku menjadi sesak karena melihat hal itu. Aku mundur perlahan mengikuti gerakan bayi yang mendekat ke arahku hingga aku terpojok di dinding kamar. Tanganku menyentuh bunga melati yang berada di sampingku. Aku melihat ke arah bunga melati itu dan kembali melihat bayi dan 2 gumpalan yang semakin mendekat ke arahku. Sudah dekat, mereka sudah dekat. Aku membelalak ketakutan, membuatku mengambil bunga melati tersebut dan melemparkannya ke arah bayi-bayi itu. Kemudian aku menutup mata. Seketika semua kembali tenang. Aku membuka matanya dan melihat di depanku sudah tidak ada apapun, kosong. Bahkan jejak darah dari bayi tersebut juga tidak ada. Semua yang dilihatku seperti halusinasi, tapi terlihat nyata olehku. Akhirnya aku bernapas lega dan mengelus dada. Narti terheran melihat aku duduk di pojokan kamar dengan keringat yang membasahi bajuku. Dia kemudian berjalan menghampiriku. Maafkan aku, ucapku dengan air mata mengalir membasahi pipi. Aku tidak tahu jika Nyai Ratu akan meminta tumbal dari darah dagingku sendiri, ucapku sambil terisak. Aku kemudian mengetahuinya ketika ada wanita cantik mendatangi rumah kita, Dek. Setelah wanita itu keluar, kamu menjerit kesakitan dan aku benar-benar menyesal. Maafkan aku, ucapku masih terisak di dalam pelukan istriku. Narti hanya bisa menenangkanku yang histeris menangis. Dia berusaha untuk melapangkan dada dan mengikhlaskan bayinya yang sudah tiada. Sudah 6 kali Narti keguguran dalam kurun waktu 5 tahun. Terakhir kali istriku keguguran, aku membawanya ke rumah sakit karena janin yang berusia 4 bulan tersebut tidak keluar, padahal darah mengalir sangat deras sedangkan Narti sudah tidak sadarkan diri. Dengan berat hati, dokter melakukan prosedur operasi untuk menyelamatkan nyawa Narti dan mengeluarkan janin yang sudah tidak bernyawa lagi. Dokter juga melakukan tindakan lain untuk menyelamatkan Narti. Setelah operasi selesai, dokter menjelaskan kepada aku bahwa rahim sang istri tidak dapat tertolong lagi dan harus diangkat untuk menyelamatkan istriku. Aku hanya menangis mendengar hal itu. Narti hanya terdiam mendengar penjelasanku. Matanya kosong, dia jatuh ke dalam jurang kesedihan.
1 minggu setelah rahim Narti diangkat oleh dokter, aku sedang tertidur bersama Narti dan Nyai Ratu hadir di dalam mimpi. Nyai Ratu menanyakan perihal persembahan berikutnya, seolah dia mengetahui kondisi Narti yang sudah tidak bisa kembali hamil. Aku hanya bisa terdiam mendengar pertanyaannya. Ya, Nyai pun memberiku waktu 1 tahun untuk mempersiapkan persembahan berikutnya untuknya. Jika aku tidak bisa menyiapkannya, maka nyawakulah yang akan menjadi gantinya. Sore itu aku sedang duduk bersantai di atas kursi nyamanku. Aku bersantai melihat televisi dan menikmati kopi yang dibiarkan oleh Mia. Yaitu tiba-tiba aku mencium wangi bunga melati. Wanginya sangat memabukkan dan sangat pekat. Kualihkan pandanganku mencari sumbernya. Aku mencari di sekelilingku, tidak ada apa-apa. Kemudian aku memalingkan wajah melihat ke arah belakang. Aku tertegun melihat wanita cantik yang pernah datang ke rumahku dulu, ke rumahku yang lama. Dia wanita yang sama yang pernah datang menggunakan kereta kencana yang sangat indah. Wanita itu sudah berdiri tepat di belakangku. Aku kemudian berdiri dan membungkuk di hadapannya. "Warto, sudah saatnya. Mana persembahanmu untuk Nyai Ratu?" Begitulah tanya wanita itu. Aku terdiam, aku bingung dengan pertanyaan wanita itu. "Sudah aku persiapkan, Nyi. Silakan jika ingin mengambilnya," ucapku memberitahunya dan menunjukkan kamar Mia dengan ibu jariku. Wanita itu mengikuti arahku, arah jariku. Dia seperti mendengus ataupun mengendus-ngendus sesuatu. Kemudian wajahnya berubah. Wajahnya yang cantik berubah menyeramkan, membuat semua bulu kudukku benar-benar berdiri. Wanita itu terlihat marah dan dia menjadi semakin tinggi dan besar, membuatku sangat ketakutan melihat hal itu. "Mana? Aku tidak mencium persembahanmu untuk Nyai Ratu," jawab wanita itu dengan nada yang tinggi dan juga menggema. "Mia ada di kamar, Nyi. Silakan jika mau mengambilnya," ucapku dengan suara bergetar, ketakutan. "Apa maksudmu?" tanya wanita itu. "Mia adik istriku tengah mengandung anakku. Silakan jika ingin mengambilnya." Mata wanita itu melotot sangat lebar ke arahku. Wajahnya sangat menakutkan. Tiba-tiba suasana dan juga aura ruangan ini menjadi mencekam. Aku bisa merasakan amarah yang terpancar darinya. "Dia bukan istrimu. Aku hanya bisa mengambil persembahan untuk Nyai Ratu dari janin yang dikandung oleh istrimu sendiri," ucap wanita itu dengan nada tinggi yang penuh amarah. "Kau akan merasakan kemurkaan Nyai Ratu," ucapnya kemudian menghilang begitu saja. Badanku gemetar mendengar kata-kata terakhirnya. Wanita itu menghilang. Aku jatuh terduduk ketakutan. Aku segera berlari masuk ke dalam kamar mencari istriku. Aku berbicara kepada istriku atau meminta izin menikahi Mia. Narti pun terdiam dan matanya menatap tajam ke arahku. Aku menjelaskan semua perbuatan bejatku kepada Mia. Narti menangis. Dia marah dan memukuliku ketika mengetahui perbuatan yang aku lakukan terhadap adik kesayangannya. Aku memaksa Mia untuk melayaniku berkali-kali hingga membuat Mia hamil. Narti pergi dan masuk ke kamar Mia. Narti menanyakan kebenaran dari semua ucapanku. Mia pun hanya menangis mendengar pertanyaan dari kakaknya. Narti dengan berat hati mengizinkanku untuk menikahi adiknya, sedangkan Mia tidak ingin menikah denganku. Mia akan memberikan bayi yang dikandungannya itu kepada Narti untuk dirawat, tapi Mia tidak mau menikah denganku. Aku berbicara kepada Narti. Aku menjelaskan segala risiko yang akan kuterima jika aku tidak menikahi si Mia ini dengan segera. Narti terdiam mendengar aku akan mati jika janin di dalam perut Mia tidak dipersembahkan untuk Nyai Ratu. Narti mengangkat kepalanya mendengar hal itu. "Aku akan menjaga bayi itu," ucap Narti penuh dengan emosi. Aku tersentak mendengar jawabannya. Ia mendengar jawaban si Narti yang seperti itu. Aku merayu Narti hingga memohon bersimpuh di hadapan Narti untuk membujuk Mia. Narti sangat marah. Dia memukul aku dan mendorongku hingga keluar dari kamar. Setelah itu, Narti mengunciku dari dalam. Aku memukul daun pintu dengan kerasnya.
Aku terisak menangis memohon Narti untuk menyelamatkan hidupku. Tiba-tiba terdengar suara sepatu kuda. Aku terdiam sejenak dan benar-benar suaranya semakin jelas. Badanku gemetar mendengar suara itu, tercium aroma melati dan benar-benar sangat menusuk hidungku. Aku ketakutan dan melihat sekelilingku. Aku berlari, berusaha menghindar. Aku yang panik menabrak Buffett dan jatuh di atas kursi kesayanganku. Dengan cepat aku merasakan ada sesuatu yang menarik tubuhku. Aku merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Aku berteriak sangat kencang sekali, napasku terasa sakit dan juga sesak. Badanku sepertinya rontok semua. Sendi terasa lemas dan tertarik. Mulutku berteriak sangat kencang, melupakan rasa sakit yang tidak terkira, hingga bibirku terbuka lebar seolah-olah robek menjadi dua karena teriakanku yang sangat kuat. Dengan sangat cepat rasa sakit itu dirasakan olehku hingga aku jatuh ke belakang. Aku menengok ke arah belakang melihat siapa orang yang menarik badanku hingga merasakan rasa sakit yang amat luar biasa. Aku terdiam sesaat. Aku melihat seorang wanita cantik mengenakan baju kemben berwarna merah dengan wajah yang datar menarikku tanpa pandang bulu. Aku melihat wanita itu kurus ramping. Mana mungkin wanita itu mampu menarik badanku hingga terjatuh ke lantai. Aku kembali melihat ke arah depan. Aku kembali terdiam. Aku kaget ketika melihat sosok yang ada di depanku. Wanita itu masih menyeret badanku tanpa henti dan aku masih bingung melihat ke depan. Aku masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Aku masih berusaha meyakinkan diriku sendiri. Aku mengangkat tanganku berusaha untuk mengusap kedua mataku. Tapi apa yang terjadi? Aku tidak bisa menyentuh mataku. Aku melihat ke arah tanganku. Aku terperanjat. Mataku melotot ketika aku melihat kedua tanganku tembus. Aku melihat kedua tanganku seperti hologram. Aku kembali melihat ke arah depan, melihat sesosok tubuh yang tergeletak di atas kursi dengan wajah menatap ke arahku. Itu adalah wajahku sendiri. Apa yang terjadi kepadaku? Tanyaku masih bingung. Wanita yang sedang menyeret tubuhku berhenti dan tertawa mendengar pertanyaanku. Kamu sudah mati. Kamu tidak bisa memberikan persembahan kepada Nyai. Sebagai gantinya, nyawamu lah sendiri yang diambil oleh Nyai Ratu. Ucap wanita itu masih tertawa dan kembali menyeretku. Aku memberontak. Aku berusaha untuk berdiri melepaskan diriku, tapi hal itu sia-sia. Wanita itu jauh lebih kuat dariku. Sekuat apapun aku meronta, aku tidak akan dilepaskan olehnya. Wanita itu pun terus menyeretku dan memasukkanku ke dalam kereta kencana dan pergi. Aku melihat Narti menangis di sebelahku, di sebelah jasadku yang sedang terduduk di sofa. Sedangkan aku sudah tidak bisa melakukan apapun. Aku hanya terduduk lemas di bawah kereta kencana, meratapi akhir kisahku. Sedangkan Mia melahirkan anakku. Mia memberikannya kepada Narti untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Semua harta yang dimiliki Narti secara perlahan habis terjual. Dia sudah tidak memiliki harta sama sekali. Narti bahagia memiliki bayi mungil, harta yang sangat berharga untuknya dibandingkan apapun itu. Hingga saat ini Mia masih hidup berdampingan dengan kakaknya, Narti dan keponakannya di rumah kontrakan yang sempit, tapi kebahagiaan menyertai kehidupan mereka semua. Harta yang melimpah, rumah yang besar, dan kendaraan mewah tidak membuat hidup Narti itu bahagia. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah Narti ini. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih kalian semua untuk yang sudah menonton video ini, dan juga semoga kalian terhibur ya teman-teman. Semoga kalian sangat-sangat menyukai cerita ini karena sudah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian juga mendapatkan banyak pembelajaran juga yang terkandung di dalamnya. Yang baik kalian ambil, yang buruk ya kita buang jauh-jauh, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Dengan cara itu kalian membantu channel ini menjadi seperti sekarang ini dan juga menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri ya teman-teman.
Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.